Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang labanya naik 10 kali lipat di tahun 2022. Ibaratnya, uang 100 juta naik menjadi 1 miliar rupiah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita akan membahas saham ESSA atau PT Surya Esa Perkasa. Teman-teman bisa baca di sini bahwa sejak tahun 2007, ESA telah mengoperasikan pabrik kilang LPG dan amoniak swasta terbesar di Indonesia, di mana ada dua segmen bisnis utama dari perusahaan ini, yaitu energi dan yang kedua adalah bahan kimia. Nah, sekarang kita bahas isu terkini yang beredar tentang saham ini. Di sini kita bisa baca bahwa ESA melakukan private placement sebanyak 1,6 triliun di mana pemodalnya adalah Boy Thohir. Teman-teman bisa baca untuk detail selengkapnya di sini. Di mana hal itu sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 8 Februari tahun 2023. Nah, informasi lebih lanjut adalah di mana pemodalnya atau pihak yang mengambil bagian dalam hal tersebut adalah Chandler yang merupakan Presiden Direktur ESA sendiri sebanyak 783 juta saham dan Garibaldi Boy Thohir sebanyak 783 juta saham. Nah, kedua orang tersebut ternyata memiliki kepemilikan saham di dalam saham ESA ini, di mana Chandler memiliki kepemilikan 13,02% saham ESA, dan Boy Thohir memiliki kepemilikan sebanyak 2,04%. Dan nanti setelah dilakukannya private placement, Chandler akan menggenggam sebanyak 16,38% dan Boy Thohir akan memiliki saham ESA sebanyak 6,4%. Artinya kepemilikan mereka berdua mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dan hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu sentimen positif dalam melakukan analisa, karena direktur perusahaan berani membeli kepemilikan saham dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kita masuk sekarang kepada probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ESA dalam 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan harga pada bulan Oktober dan Desember. Tapi probabilitasnya tidak terlalu besar dengan angka yang hanya 67% saja. Nah, di mana di tahun 2020 pada bulan Desember saham ini pernah naik hingga 26% dan di tahun 2021 hingga 51%. Selain itu di bulan Oktober saham ini pernah naik 23% di tahun 2015 dan pernah naik 20% di tahun 2019. Sebaliknya, saham ESA punya probabilitas yang cukup rendah untuk kenaikannya di bulan Mei, di mana pernah turun hingga 16% di tahun 2019 dan 14% di tahun 2018. Hingga video ini dibuat, di bulan Maret saham ESA masih turun sekitar 3,7%. Tapi dalam satu tahun terakhir, di tahun 2023 masih mencetak kenaikan sekitar 12%. Sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Jumlah asetnya berjumlah 831 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 527 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021. Selain aset tetap, ada juga saldo kas sebanyak 147 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nah, sekarang kita bandingkan jumlah 147 ini dengan total liabilitasnya yang berjumlah 305. Yang berarti ESA butuh sumber dana yang lain di luar saldo kasnya apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, di mana mayoritas hutang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dengan nominal 184 juta dolar yang didominasi oleh hutang bank sebanyak 177 juta dolar, di mana pos ini tentunya akan berdampak pada kenaikan beban bunga yang cukup signifikan. Tapi ternyata jika kita bandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan yang luar biasa, sehingga bisa disimpulkan di sini beban bunganya malah akan mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan laporan keuangan tahun 2021. Kita masuk dari ekuitas. Ekuitas perusahaan berjumlah 352 juta dolar yang naik dibandingkan tahun 2021, di mana dinominasi oleh saldo laba yang belum dicadangkan yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya juga. Kita masuk kepada laba ruginya. Pendapatan usaha ESA naik 1 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Dari 303 naik menjadi 731. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang mengalami peningkatan signifikan. Tapi karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, menyebabkan laba kotornya tumbuh signifikan dari 110 menjadi 341 di tahun 2022 ini.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa lihat pada beban keuangan atau beban bunganya mengalami penurunan karena berkurangnya pinjaman bank jangka panjang perusahaan. Kita masuk sekarang kepada laba bersihnya. Laba bersih perusahaan naik 10 kali lipat dari 13,9 naik menjadi 138,8 juta dolar di tahun 2022 ini. Kenaikan yang sangat luar biasa dalam 1 tahun terakhir. Berikutnya adalah aspek historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ESA ini punya kinerja yang bisa dikatakan fluktuatif, di mana sempat mencetak kerugian pada tahun 2020 dan pada Q2 tahun 2021. Tapi jika melihat kinerja di tahun 2022, perusahaan ini menghasilkan kinerja yang paling baik dalam 4 tahun terakhir. Dari aspek dividen, mereka baru 1 kali membagi dividen saat video ini dibuat, yaitu di tahun 2022. Dividen yieldnya juga tidak terlalu besar dengan angka yang hanya 0,4%, PER-nya 8,1 dengan PBV 3,2 kali. NPM 18% dengan ROE 39%. Angka yang bisa dikatakan cukup baik mengingat laba ESA naik signifikan dan NIR-nya juga sudah cukup tinggi dengan angka 86% meskipun belum di atas 100%. Nah, di sini ada yang menarik, teman-teman harus lihat bahwa dengan modal per lembar 321, saham ini dijual dengan angka 1030 yang berarti harga di pasar jauh lebih mahal dari modal per lembarnya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi pergerakan harga saham. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik 522%. Dengan kata lain sudah naik sekitar 5,2 kali lipat. Dulunya sempat di angka 110, tapi sempat juga naik hingga ke angka 1610. Sekarang kita bahas dari historical EPS. Sekarang kita bahas dari historical PBV-nya. Rata-rata PBV saham ini sekitar 2,4 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulunya bahkan sempat hampir menyentuh PBV 8 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,85 kali. Dan hal ini harus teman-teman pertimbangkan saat melakukan analisa. Demikianlah pembahasan singkat tentang saham ESA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari komponen saldo kas di neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.